Tes 123 percobaan. Selamat siang kepada teman-teman semuanya, rekan-rekan percetakan di seluruh Nusantara. Pada hari ini kita akan mencoba membahas tentang bisnis stempel, dan juga kepada penonton setia SS Media Group, channel yang berhubungan dengan advertising dan tropi dan juga percetakan. Pada sore ini saya akan mencoba menjelaskan tentang usaha percetakan stempel, tapi kali ini fokusnya lebih kepada peluang bisnis stempel. Memang tidak banyak yang tahu tentang berapa modal stempel, kemudian berapa biaya-biaya yang dibutuhkan, apakah itu setengah harga, apa untungnya dikit atau banyak. Itu kan kita coba bahas lebih kepada peluang ya. Artinya usaha stempel merupakan sebuah peluang yang besar untuk siapapun yang ingin berbisnis di dunia percetakan. Kita masuk saja kepada yang pertama, itu tentang stempel. Stempel itu ada dua macam ya. Kalau sekarang perkembangannya dari dulu memang ada beberapa jenis ya, tapi yang umum dipakai sekarang itu adalah stempel seperti ini, stempel kayu, gagangnya kayu atau akrilik, ada juga akrilik, kemudian bawahnya itu adalah karet. Tapi kali ini saya tidak bicara tentang cara membuat stempel ya, karena di video lain di channel ini sudah saya ulas beberapa tahap itu tentang cara membuatnya ya. Itu biasanya tutorial untuk percetakan atau kawan-kawan yang memang bergelut di bidang percetakan, karena channel saya fokusnya ke dunia-dunia percetakan advertising. Nah, sekarang mungkin agak meluas, agak umum, itu tentang peluangnya, ini tentang bisnisnya. Itu yang pertama, stempel karet, dan dia itu harus ada tintanya ya, saya lupa bawahnya. Itu biasanya ada di toko fotokopi atau toko buku, itu tinta bantal, itu bantalnya itu kemudian kita tempel ke bantal, kemudian baru ke kertas. Itu namanya stempel Runaflex. Itu karet ini Runaflex, itu yang manual, yang dan jualnya biasanya tergantung daerah ya. Kalau di sini 35.000, kalau di daerah lain mungkin bervariasi, ada yang 30, ada yang 25, atau ada yang lebih mahal. Dan yang kedua adalah stempel flash ya, seperti ini. Dia itu otomatis tintanya sudah di dalam. Ini juga karet sebenarnya, kemudian ada tintanya berwarna atau satu warna, dua warna begitu. Dan dia nggak perlu bantal seperti tinta kayu tadi, dia langsung ditempel pemakaiannya dan ditutup supaya tintanya nggak kering, dan bisa dibawa kemana saja tanpa harus bawa bantalan. Kemudian kita masuk kepada peluang bisnis yang kita bicarakan tadi. Rata-rata penjualan ini, misalnya yang flash ini di sini kisaran 70.000 sampai 80.000, dan juga ada yang lebih gitu ya. Apalagi dulu pertama keluar ini stempelnya harganya 100 ke atas ya. Harganya 100 ke atas sekitar beberapa tahun yang lalu. Tapi seiring dengan semakin banyaknya sekarang bahan-bahan sudah gampang didapatkan dan juga banyak persaingan, harganya sudah jauh turun. Tapi walaupun begitu, selisih antara modal dengan harga jual stempel itu sangat jauh, masih sangat bagus gitu. Misalnya kita masuk kepada karet biasa ini, biasanya karet stempel kayu ini harganya kisaran 120.000 untuk ukuran kertas folio itu ya, sekitar segitu. Walaupun cuman berapa ini sentinya, saya catat 25 kali
39 cm gitu. Itu kalau kita coba ini ya, kalkulasikan. Kita coba kalkulasikan, kita buat desainnya, kemudian dapat berapa stempel. Misalnya sebesar ini ya. Nah, kita coba ukur gitu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Kita anggaplah 15 buah stempel ya. Ukuran 125 kali 39. 25. Nah, ini lebih besar dari kertas ini sebenarnya. Nah, anggaplah kita dapat 15 ya, 15 stempel. Kemudian yang kedua coba. Nah, ini 15, 33. Nah, yang merah ini adalah stempel kayu tadi, dan yang biru ini adalah stempel untuk karet flash. Nanti kita bahas. Yang pertama kita bahas yang untuk stempel kayu dulu. Dengan ukuran 25 kali 39 cm, kita akan mendapatkan sekitar 15 lebih stempel gitu. Dengan rata-rata misalnya kita jual 30.000, berarti kita 300, sekitar 450 sampai 500.000 untuk satu lembar bahan ini ya, bahan ini tadi. Sementara harganya saja, harga bahan karetnya aja itu 120.000 ya. 100 ya, sekitar 100-an sekarang. Kalau kita beli online mungkin lebih murah. Artinya kita masih ada selisih di sana sekitar 400 ribuan. Kalau kita itu kan kita buat minimal gitu ya, sebenarnya dapatnya bisa kalau kecil mungkin sampai 20 buah stempel. Nah, dengan selisih 400.000 dikurangi misalnya bahan ini 1.000 ya, nangka ini 1.000, kemudian kita beli bensin misalnya untuk membuat ini 1 liter itu anggaplah 10.000. Nah, itu saudara coba rincikan satu-satu, itu masih peluangnya masih peluang selisih duitnya masih banyak. Dan itu juga biasanya nggak satu item kan, kita buka cetakan nggak cuma jual stempel biasanya kan, kita jual juga beberapa yang lain. Nah, jika kita rata-ratakan sehari itu misalnya berapa stempel atau per minggu, dikalikan lagi, atau kita juga ada jualan yang lain, nah itu kira-kira seperti itu. Makanya usaha stempel sampai sekarang nggak ada matinya. Juga kalau saya juga pernah cerita ngobrol dengan yang penjual stempel di pasar itu, yang kaki 5 itu ya, mereka bisa menghidupi keluarga, bisa menyekolahkan anak, bisa membangun tempat tinggal gitu, bisa beli kendaraan. Karena di pasar itu tempatnya orang banyak, itu mungkin apalagi zaman dulu itu lumayan. Dan cara membuatnya gimana? Itu saya sudah buat di video yang sebelumnya, video-video yang lain di channel SS Media Group ini. Kalau memang saudara sekalian ada yang tertarik ingin buka usaha percetakan, silakan dilihat di video yang lain. Nggak cuma stempel sih, yang lain juga banyak, ada reklame segala macam. Kalau yang akrilik ini sama aja, di bawahnya itu dibuat karet inilah. Dia pakai, nanti yang kita ngecapnya juga pakai bantalan. Cuman harganya di atas yang kayu, 50.000 jualnya biasanya. Karena harga modalnya ini juga lebih mahal akrilik. Kemudian yang kedua itu adalah stempel flash. Ini stempel flash. Bagaimana dengan stempel flash? Stempel flash ini harga bahan bakunya, tangkai gagangnya ini kisaran 8 sampai 10.000 sekarang ya. Juga tergantung ukuran ini. Kalau kita beli lokal, misalnya ke daerah di sini. Kalau kita beli online atau di kota besar itu bisa lebih murah. Sementara karetnya itu untuk ukuran 15 kali 33 cm, ini yang biru ini, kalau bisa lihat dari sana. Anggaplah kita buat stempel dengan ukuran standar itu adalah 4 cm ya.
25 stempel misalnya. Oke lah, segitu 25 stempel dengan penjualan rata-rata misalnya 75.000. Memang sebenarnya stempel flash itu untungnya lebih besar daripada stempel kayu. Itu bisa menghasilkan 1.875.000. Jadi dengan modal bahan tadi, bahannya selebar ini harganya itu 65.000 ya. Saya lupa sebutkan tadi. Harga bahan stempel dengan ukuran 15 kali 33 cm, stempel flash ya. Itu sekitar 65.000, 60 sampai 70.000 kalau di sini. Kita bisa menghasilkan duit 1,8 juta. Coba saya kalikan lagi kan. Harga stempel 75.000 dikalikan dengan jumlah yang didapatkan itu 25 buah stempel. Ya, 1.875.000. Anggaplah 1.500.000 ya. Berarti sangat menjanjikan. Nah, itulah kenapa bisnis stempel itu sebenarnya makin lama makin banyak memang, dan persaingan juga makin ketat. Nah, tapi bayangkan zaman dulu itu ini dijual di atas 100.000 dengan harga bahan yang jauh lebih murah, sekitar 5 sampai 10 tahun yang lalu. Dan sekarang kita masih lihat prospeknya masih bagus. Jadi bagi kawan-kawan yang ingin buka usaha stempel ini, peluangnya sangat besar sekali, apalagi di daerah atau kota yang tidak terlalu besar, yang persaingannya juga tidak terlalu banyak, dan kita belanja misalnya online, barangkali bisa jadi kita juga bisa jadi supplier sekalian pengecer gitu. Supplier maksudnya untuk kawan-kawan yang di daerah kita bisa jual bahan. Kita jual stempel, ada beberapa kemungkinan kita reseller, misalnya kita terima stempel jualnya, tapi kita ngoper lagi ke kawan. Jadi kita tahu beres. Kalau di sini kita ngoper gitu bisa selisih sekitar 20.000. Anggaplah kita untung 20.000 ya. Itu flash ya. Kalau yang kayu tentu nggak segitu. Mungkin sekitar 10 sampai 15.000 selisihnya kalau kita ngoper. Tapi kita juga tidak melakukan pengerjaan, kita cuma nerima kemudian kirim ke tukang produksi, kemudian kita ambil. Kita nggak desain, kita nggak nempel-nempel karetnya. Yang kedua, kita punya kemampuan untuk membuatnya. Kita beli mesinnya. Kalau ini mesinnya adalah, saya pernah buat di channel sebelumnya, itu mesin UV gitu, mesin tembak lampu UV. Itulah yang membuat karet stempel yang kayu ini. Kalau yang kedua itu stempel flash ini, dia memang punya alatnya agak lumayan ya, 1.500.000, 1 juta sampai 2 juta kisaran harganya. Itu sistemnya flash ya, memang disebut stempel flash. Memang cara buatnya itu pakai kilat, lampu kilat gitu. Kemudian printer, kalau kita memang mau buat itu kita harus punya printer. Kemudian kita juga punya kemampuan untuk mendesainnya ya, karena konsumen pasti tahunya kita bisa membuat sesuai dengan keinginan konsumen. Nah, itu barangkali keterampilan yang diperlukan. Tapi bisa semuanya, nggak menutup kemungkinan kita menyebut usahanya sulit gitu, bukan. Kita nggak bisa, kita oper, kita punya modal, kita beli bahan, kita nggak bisa caranya kita nonton YouTube. Di channel ini juga ada cara membuat stempel. Pelanggannya ya menurut saya di mana-mana ada pelanggan stempel di seluruh daerah ya. Lebih kurang seperti itu kawan-kawan semua. Jika ada yang mau ditanyakan bisa boleh diketik langsung atau hubungi saya di deskripsi, ada nomornya. Cuman yang terakhir saya mau menyampaikan, atau anggaplah ini sharing gitu ya, atau kawan-kawan anggap pesan ya juga boleh, bahwa dalam dunia jual beli stempel itu nggak cuma manisnya aja gitu, ada juga kendala-kendalanya.
harus perlu disampaikan supaya, karena kadang orang mikir enaknya aja, terus ketika temu masalah ternyata nggak segampang itu ya. Misalnya yang perlu diperhatikan adalah itu kita promosinya gitu ya. Promosi juga perlu, pengenalan produk kepada konsumen itu sangat penting, relasi segala macam untuk penjualan, namanya kita jasa ini, jadi sangat menentukan. Itu sekilas saja hubungan dengan stempel saja. Kemudian yang kedua itu tentang legalitas. Stempel itu juga cukup sensitif terhadap legalitas, karena banyak stempel, anggaplah dalam tanda kutip, palsu ya. Banyak surat penting atau surat berharga atau kayak perjanjian, surat perjanjian itu stempel, ada stempelnya, sekolah, kantor. Kalau saya pribadi, kami tidak, kami tulis di depan itu ya, toko itu biasanya kami terima. Jadi kami tulis tidak menerima stempel palsu. Walaupun dari dinas misalnya ada surat pengantarnya, karena kita pengen usaha benar dan lancar, dan juga harusnya berkah. Walaupun di luar sana itu begini misalnya kawan-kawan dengar begitu ya, kita ada pilihan untuk bisnis kan, kita jualan, nggak harus nyari yang nggak jelas kan, kita usaha yang halal kemudian berkah. Kalau bisa dihindari, harusnya dihindari, karena duit nggak cuma distempel kan, seperti itu. Memang kalau kawan-kawan sudah benar jalannya ya sangat bagus sekali, dan juga untungnya besar misalnya, ya kenapa tidak. Dan yang terakhir ini memang sesuai dengan yang saya lakukan. Saya maksudnya bukan teori, bukan cuman ngomong, memang sudah saya laksanakan di lapangan. Kami buka usaha ini, reklame dan percetakan. Kawan-kawan yang ada di sekitar daerah kami bisa mampir, dan yang jauh bisa mampir di channel kami SS Media Group. Di sana ada cara membuat merek, misalnya membuat neon box, membuat stempel seperti yang kita jelaskan tadi. Lebih kurang saya sampaikan sesuai dengan pengalaman saya ya. Tidak saya buat-buat atau saya melebih-lebihkan supaya Anda tertarik dan Anda bahagia, tidak seperti itu. Tapi ini adalah pengalaman saya sering kepada kawan-kawan. Mudah-mudahan bermanfaat dan berkah untuk kita semua. Demikian dari kami. Jika ada yang kurang lengkap atau kurang pada tempatnya, kami minta maaf, dan silakan hubungan juga di kontak kami. Dengan senang hati nanti kami akan balas. Terima kasih.